perjalanan luar biasa hari ini, banyak yang macet di mana-mana ya, dan juga apalagi kan akses menuju Tanjung Barat sekarang lagi ada pembangunan, jadi memang waktunya lebih. Bahkan bukan hanya di Antam aja, tapi di Pol Tangan juga pun kalau udah sore nih, karena alihan orang nggak pada lewat depan Antam, semua masuk lewat Pol Tangan Pasar Minggu. Jadi semua penjuru sekarang masuk Pol Tangan macet. Ya, harga tanah nambah mahal lagi nih biasanya kalau begini nih. Jadi makin banyak orang tahu nih ya jalan Pol Tangan. Ya baik, ya mudah-mudahan sambil menunggu guru kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin menambahkan atau ingin memberikan sedikit sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sambil mengingatkan tentang keadaan umat sekarang, tentang isu yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu tentang kezoliman daripada Zionis Israel dan para antek-anteknya. Bagaimana kita seharusnya sikap umat Islam, ya, dimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, sebagaimana yang lalu saya sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jadilah kamu untuk penolong agama Allah, ya. Niscaya kalau engkau benar-benar mau menolong agama Allah, Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Ya, jadi perintah Allah untuk kita sama-sama membela kemurnian ajaran Islam, ajaran agama Allah. Kenapa? Karena saat ini yang terjadi saat ini luar biasa, kekejian yang dilakukan oleh Zionis Israel dan para antek-anteknya. Orang-orang tidak berdosa semua, mau anak kecil, mau kaum wanita, ya, mau siapapun, semua dibombardir. Bahkan bukan hanya rumah, tapi rumah sakit, sekolah, dan semua dan semua yang korbannya juga bukan hanya umat Islam, tapi umat Kristiani juga pun kena juga, dihukum, dibombardir oleh mereka. Dan ini sebenarnya bagaimana tentang menyikapinya, ya, kita sudah tahu bagaimana kajian kita bersama Habib Ahmad di dalam kitab Syaraful Ummah, bagaimana kekhususan umat Nabi Muhammad dan perbedaan dengan umat Yahudi, bahwa Yahudi termasuk kaum yang dilaknat, ya. Bahkan ketika kita membaca suratul Fatihah itu ghairu maghdubi alaihim, itu laknah abadiyah buat orang-orang Yahudi. Jadi setelah kita sholat itu kita sama saja mengutuk daripada kekejaman orang-orang Yahudi yang memang sudah di luar batas, ya, sangat di luar batas. Nah, bagaimana sikap kita saat ini, ya? Kita harus benar-benar mau membela agama Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru yunfiguna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu sifatnya, ya, menafkahkan harta mereka untuk menjauhkan umat jauh dari Allah. Mereka berani berbuat demikian. Kita bisa rasakan dampaknya apa? Dengan handphone yang diciptakan, media, film-film, budaya-budaya mereka gelontorkan agar apa? Agar umat lupa ibadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang saat ini lupa sholat, lupa ibadah, karena apa? Karena pengaruh buatan orang-orang kafir. Ya, jadi mereka pergunakan hartanya untuk menjauhkan kita dari agama Allah. Bahkan saat ini pun mereka kompak. Sewaktu Israel, Zionis saat ini membombardir dan kekurangan biaya, mereka support. Perusahaan-perusahaan kafir semua support pemimpin-pemimpin kafir dan pemimpin yang katanya orang Islam, yang katanya orang Arab pun semua sama, malah dukung Israel. Kenapa? Karena mereka sudah ketergantungan harta, hubud dunia bersama orang-orang kafir. Makanya nggak heran saat ini mereka dengan bangganya, perusahaan-perusahaan kafir bangga dia tolong tentara-tentara Israel, dia kasih makan dan yang lainnya. Nah, kita di sini malah makan produk mereka, malah beli produk mereka. Kan lagi rame, apa itu? Yang kemarin lagi rame apa itu? McD, diberikan makanan buat tentara Israel. Saat ini perusahaan McDonald lagi kelabakan. Di Indonesia lagi mulai kelabakan. Di Malaysia sudah nggak kuat. Perusahaan McD Malaysia sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kami ngeluarin uang untuk bantu Palestina. Kenapa? Anjlok semua sahamnya.
Tapi McD yang di barat ngeyel, McD yang di negeri barat malah menantang apa? Malah memasang logo perusahaan McD-nya sana yang biasanya warnanya coklat, malah pakainya warna apa? Warna bendera Israel. Belum lagi perusahaan lain yang banyak anak-anak muda yang saat ini kalau sore ini nunggu macet bangga nongkrong di kafe Starbucks, beli kopi 50.000, giliran beli kopi di warung kopi tetangga ngutang kasbon, giliran di Starbucks nggak mau ngutang, gengsi dia bayar. Perusahaan Starbucks termasuk perusahaan yang sahamnya terbesar untuk membantu Zionis Israel. Nah, cara kita gimana? Kita bantu jihad saudara-saudara kita di Palestina. Yang bisa bantu dengan harta, bantu dengan harta. Bantu dengan kemanusiaan, bantu dengan kemanusiaan. Yang mau bantu dengan jihad, silakan bantu dengan jihad semampunya, kemampuannya, dengan dokter, dengan medis dan yang lainnya. Ya. Nah, saat ini selain doa, kita juga punya kemampuan apa? Tahan duit kita, harta kita untuk membelanjakan kepada orang-orang kafir tadi. Perusahaan-perusahaan tadi banyak, Anda bisa cari perusahaan yang terafiliasi dengan kepentingan Zionis, sudah ketahuan, ada label-labelnya ketahuan kok. Kalau kita bangkrutkan mereka, mereka nggak akan beli keuangannya, nggak akan bantu lagi untuk membeli senjata untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Ini bantu dari jihad kita apa? Mulai sekarang yuk beli produk Muslim. Jangan kita kadang-kadang beli di warung tetangga yang Muslim nggak mau nawar, tapi kalau di warung di toko yang besar bukan punya orang Islam, dengan bangganya kita ngeluarin uang mau. Banyak yang begitu? Ada nggak? Nah, karena itu yuk mari sedikit ya kita tahan diri kita untuk menahan. Ahlan wa sahlan pada guru kita Habib Ahmad. Fadl. Ya. Afwan Habib ya. Jadi kita tahan diri kita. Ini bantu bagi dari jihad kita juga. Mulai sekarang yuk, yang tadinya biasa makan di perusahaan-perusahaan punya kepentingan Zionis Israel, stop sekarang, jangan belanja. Belanja di warung-warung Muslim, beli produk-produk yang punya Muslim. Ini bantuan dari jihad. Habib minta. Bantuan dari jihad kita. Termasuk jihad yang keduanya lagi, setelah kita doa, boikot produk mereka. Yang ketiga apa? Boikot akhlak dan produk mereka. Jangan ikutin budaya mereka, jangan ikutin tren mereka. Nih besok nih bulan November nih mau ada nih sebentar lagi nih konser LGBT datang nih, tokoh LGBT, artis LGBT, Coldplay. Jangan nonton, jangan beli tiketnya, jangan biarin anak-anak kita untuk nonton, tetangga kita, saudara kita, cegah mereka. Produk barat stop semua. Jadi stop, bukan hanya produknya juga kita stop, budayanya pun kita stop, akhlaknya pun yang tidak baik jangan diambil dari negeri barat. Kemunafikannya mereka yang sedikit-sedikit menggaungkan HAM ala barat, stop, jangan didengerin lagi. Cukup kita ikutin hukukul insan dalam ajaran Islam. Inilah sedikit, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah menangkan, Allah hancurkan Zionis Israel, dan Allah hancurkan juga pemimpin-pemimpin yang munafik, termasuk pemimpin-pemimpin Arab yang hanya berkedok di balik jubahnya, memalukan semua lembek terhadap Zionis Israel. Semoga Allah hancurkan kekuasaan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena berdua, iya karena saya nasibatan mustaqim. Syukatul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang sudah ada guru kita, mari kita dengarkan kajian ilmu dari guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Haddad. Sekaligus kita doakan agar beliau sehat walafiat, panjang umur, dapat terus membimbing kita, mengingatkan kita untuk menasihati kita tentang ilmu yang bermanfaat. Kepada guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Haddad, falyatafadhal mashkura. Shallu 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du, fa ya akhwani usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah, saya datang terlambat, yang salah mobilnya bukan saya. Ya. Macet saudara-saudara ya. Tapi alhamdulillah sampai juga. Dan yang saya dengar terakhir, kita disuruh ikut jihad, bukan perang jihadnya, tapi memboikot produksi-produksi mereka. Saya paham, kita nggak bisa habis-habisan
memboikot produksi mereka karena kita nggak punya penggantinya di antaranya ya. Tapi kalau seperti yang tadi Habib terangkan kayak McDonald ya, kita punya kok banyak seperti McDonald, apa McTegal, Masya Allah banyak sudah ya, McTegal, Mac Sunda ya, Mac Jawa banyak. Kenapa kita harus ke McDonald yang kita nggak paham ya, Burger King, terus apa lagi tuh KFC ya, Starbucks. Emang kita kekurangan kopi apa? Dia ngambil kopi dari Indonesia, saudara-saudara. Ya, jangan. Coba kita kurangi biar dia juga berasa. Ya. Sedapat mungkin kita kurangi, kita gunakan yang produksi di kita Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak perlu takut, ada Allah yang lebih besar. Kalau Israel dan Amerika dengan segala kekuatannya, senjatanya, lakin kam min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak grup yang sedikit kayak di Badar, sekian puluh orang mengalahkan ribuan orang. Kalau Allah menghendaki. Mudah-mudahan Allah menghendaki itu semua dan kejayaan untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Qasaisul Ummah Muhammadiyah, yang mana masalah yang sedang kita bahas adalah tentang bahwa umat ini nggak perlu khawatir kelaparan, nggak perlu khawatir ditenggelamkan, ya. Kemudian itulah janji yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa anallah la yuhliku hadhil ummah biju'in wa gharaq. Memang kita tidak akan diadab dengan adab-adab umat yang sebelumnya, ditenggelamkan, dibuka bumi, dimasukkan, enggak gitu ya. Walaupun ada sedikit kejadian yang ditenggelamkan ya, yang dengan kemampuan ada sedikit, tapi secara menyeluruh seperti umat yang dulu hancur tidak ya. Nah, sampai kepada hadis yang terakhir yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa akhraja Ibnu Syaibah an Sa'din anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi an yuhlika ummati an la yuhlika ummati bis sanah fa'ataniha wa sa'altu an la yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha wa sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum faruddat alai. Nah, ini harus kita, ini titik perhatian kita nih ya, jangan salah tafsir nih. Nabi memohon kepada Allah, ya Rob, agar umat aku tidak dihancurkan dengan peceklik yang berkepanjangan. Dijabah oleh Allah. Berarti insya Allah mata Muhammad gak akan mati dengan peceklik kepanjangan, kelaparan, walaupun ada sebagian ya. Nah, wasa'altu an la yuhlika ummati bil gharaq, dan aku minta kepada Allah jangan sampai umatku ditenggelamkan. Insya Allah kita nggak mati ditenggelamkan, saudara. Walaupun ada dulu kayak di Aceh ya, tapi biasanya nih bala-bala itu datang karena ada biang keroknya. Apa biang keroknya, saudara? Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menimbulkan bencana. Ya, saya sebelum ini saya sudah jelaskan. Biasanya tempat-tempat yang kebakaran, ya, itu ada di sana maksiat kepada Allah. Allahumma, ada zina paling cepat tuh. Ya, kalau ada perzinahan dibiarkan, cepat itu kampung terbakar, saudara-saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi minta untuk tidak ditenggelamkan, dijabah oleh Allah. Ini satu perhatian, PR buat kita nih. Wa sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum faruddat alai. Ketika Nabi minta jangan sampai mereka ribut dengan mereka sendiri, ditolak oleh Allah. Nggak dijawab. Berarti ini PR buat kita nih. Dan memang itu yang ada sekarang. Yang berantem kita dengan kita, saudara. Dari dulu yang berantem kita dengan kita. Nggak ada orang kami nyerang kita jalan seperti di Israel, itu lain lagi ya. Karena mereka punya kekuatan. Di Indonesia nggak ada orang kafir jalan Indonesia, ada nggak? Yang berantem di kita orang siapa? Kita sama kita. Ya gara-gara tahlil, ya gara-gara talqin, ya gara-gara A, gara-gara B. Masalah yang kecil-kecil rame jadi ribut. Nabi sudah mensinyalir ini 1400 tahun yang lalu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan ke bawah arus. Masih pakai pikiran benar nih. Ini benar kan nih? Ini benar apa salah? Makanya cari guru yang benar.
Kalau ada guru yang selalu mengajak kita untuk dendam kepada orang lain, itu bukan guru namanya, saudara. Binatang buas. Binatang buas kan dendam terus, caplok. Kita bukan umat Nabi Muhammad, ummah marhumah. Ummah yang lemah lembut, ummah yang baik, ummah yang bagus, penuh pemikiran, penuh tanggung jawab, penuh rasa persaudaraan. Sehingga Nabi mengatakan al-muslim kal bunyan. Muslim itu seperti bangunan, yashuddu ba'dhum ba'd. Memperkuat satu dan yang lainnya. Ini bangunan nggak berdiri sendiri, tiang sendiri bisa? Nggak bisa. Dibangun, ada fondasinya, temboknya, tiangnya, nanti dibagusin lagi dari jendelanya, pintunya, kuncinya, lampunya, kipas anginnya, AC dan seterusnya, jadi bagus indah. Itulah contoh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, saling memperbaiki, saling membagusi, bukan saling ribut, bukan saling celak, bukan saling makan, tidak, saling memajukan. Ya, hatinya baik, tidak diajar hasad oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Seperti bangunan, atau disebut juga seperti badan yang satu. Idza ishtaka udhun ishtaka udhun akhar. Seperti satu badan nih kita umat muslim. Sakit tangan kiri kan semua sakit, saudara. Walaupun tangan kiri yang sakit, tapi badan kita kan sakit. Ya. Kayak sekarang nih, saudara kita di Palestina, jangan diam, jangan terus berpikir. Betul tuh ada di YouTube ada yang ngomong. Nanti orang-orang yang kerja di McDonald, orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan itu kemana? Saya mau ngomong sekarang sedikit, yang lebih jelas dari itu. Umpamanya kita di Jawa, saudara kita di Sumatera, dianiaya orang kafir, yang punya pabrik kita kerja orang kafir. Apa kita biarin? Biarin mati nggak apa-apa. Soalnya saya nggak bisa makan. Emang yang ngasih makan orang kafir? Yang ngasih makan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada penanggungan, harus ada, saudara-saudara. Harus ada rasa. Paling tidak Allahumma doa. Sekarang tiap hari kita habis sholat doakan. Ya, saudara-saudara kita yang lemah, di mana saja mereka berada, di Palestina, di Afghanistan, di Uzbekistan, di Cina, dan di mana saja kita doakan. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan diberi kemenangan oleh Allah SWT. Minimalnya itu, saudara. Jangan nggak ada. Yang penting itu kan, itu konflik negara itu bukan, saudara. Itu memang itulah kebohongan-kebohongan yang diberikan oleh orang Barat kepada kita. Oh itu Palestina itu konflik negara, konflik daerah. Bodoh itu orang, saudara-saudara. Nah, kita lihat anak-anak kecil mati bergelimpangan. Dia orang pendatang, orang Palestina, orang sana. Bangsa Israel itu nggak punya negara, diusir sama Allah SWT. Tidak ada bangsa yang tukang membunuh nabinya, membunuh rasulnya, kecuali Bani Israel. Dan tidak ada bangsa yang lebih pengkhianat daripada Bani Israel. Kenapa? Karena nabi dia nanti. Saudara, bukan saja nabinya. Di zaman nabi itu ada datang orang Yahudi, 2 orang di zaman nabi. Kenapa mereka berzina? Berzina muhsan, sudah kawin. Ya, di dalam Islam orang berzina muhsan dirajam sampai mati, dua-duanya laki dan perempuan. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini orang saudara kita nih berzina. Nabi diam, tahu Nabi paham semuanya. Terus ditanya, bagaimana hukuman di dalam Taurat bagi orang yang berzina? Nabi Ibrahim sama dengan Nabi, tujuannya mengesahkan Allah, hukumnya Allah. Nabi Isa begitu juga, semua nabi-nabi mengesahkan Allah, ya. Dan syariatnya sama, walaupun caranya lain. Kata Nabi, bagaimana hukuman di Taurat tentang orang yang berzina ini? Oh, dia bilang, Nabi ini Nabi tidak bohongin. Kalau di dalam umuman kita, orangnya itu kita asingkan dan kita coreng-coreng mukanya, dicoreng-coreng, dicek mukanya gitu supaya malu, kurang lebih begitu, dipermalukan saja. Oh gitu, baca, suruh baca Taurat, dibaca, ternyata rajam. Di dalam Taurat juga hukumnya adalah rajam. Tidak ada sama Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu sampai di titik direjam, dia tutup. Kata Nabi, angkat tangan kamu. Gal farujima. Ternyata mereka dua-duanya harus dirajam, sama dengan hukum Islam. Kalau megang Taurat betul, sama dengan hukum Islam.
Zabur sama, Injil sama, bahkan Quran menyempurnakan ketiganya. Itu Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini memang bangsa pengkhianat. Kapan pernah benar perjanjian dengan Israel? Kapan? Damai dia serang. Damai dia bunuh. Hah? Setiap mau maju ke PBB veto. Kenapa? Dia dengan dia kok. Kita dibohongin selama ini, saudara-saudara. Itu yang punya PBB, yang bisa ngatur orang sana sini, yang sebetulnya yang punya siapa? 5 orang. Amerika, Inggris, Prancis, Cina, sama Rusia. Yang punya hak veto. Kayak punya dia. Keluar nih khusus, ayo tolong Palestina, veto sama Amerika, habis. Setuju Amerika, veto sama Inggris, habis. Jadi hakikatnya punya siapa? Punya dia. Kita dibohongi, saudara-saudara. Makanya Habib Abu Bakar Masyhur mengatakan tidak bakal kita ngalahin orang kafir 100% kalau masih ada gaumnya. Saya orang Indonesia, saya orang Malaysia, saya orang Mangtai, saya orang Arab, saya warga negara ini. Tidak. Kalau sudah warga negaranya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti kita ngalahin dia. Kalau sudah warga negaranya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, nggak pakai Indonesia, nggak pakai Malaysia, nggak pakai Amerika, nggak pakai Arab, nggak pakai Yaman, kita akan mengalahkan si Yahudi dan lainnya. Tapi selama tidak karena Allah, karena negara, karena kaum, tidak akan bisa kita mengalahkan. Terus diadu domba seperti sekarang. Seperti sekarang. Jelas saudara? Terbukti apa tidak? Terbukti. Ya, Abu Bakar pemikir luar biasa itu. Ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti ujungnya, saudara, ujungnya nih, ya, seperti apa yang dikata Nabi. Batu bakal ngomong nanti, bakal kalah dia. Muslim di belakang saya Yahudi bunuh, nanti bakal datang. Tapi Allah alam kapan? Allah alam kapan? Ya itu sudah dekat kiamat itu. Sudah Dajjal, datang Mahdi alaihissalam dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan muslimin dimanapun mereka berada. Terutama di negeri kita nih, Allah selamatkan juga saudara-saudara. Jangan diam-diam saudara. Ya, ini banyak orang ular-ular di sekitar kita nih lagi nganga semua. Hati-hati saudara. Ular-ular di sekitar kita lagi nganga semua. Apalagi lagi mau ada pesta pemilu dan segala macam. Ya, macam-macam deh tuh. Ya. Akhirnya kembali kemana? Allah yang ngerti tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kamu tidak mengerti. Siapa yang mengerti? Allah juga menerangkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita sebagai orang muslim, taib, Anda punya warga, Anda punya apa undang-undang. Taib, Anda punya peraturan, tapi peraturan pertama peraturan Allah dan peraturan Rasulullah. Yang ngerti siapa? Ulama. Tanya ulama, ikut ulama. Paham maksud saya saudara? Hah? Kita ikut ulama dalam segala hal. Insya Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris anbiya. Kan Nabi nggak ada yang salah, benar semua saudara. Berarti orang-orang yang ikut ulama, ikut Nabi, ikut Rasul. Orang yang ikut Nabi, ikut Rasul berarti ikut. Kok nggak ada yang jawab? Kalau kita ikut ulama, ikut Nabi. Ikut Nabi berarti ikut Rasul. Ikut Nabi dan Rasul berarti ikut Allah. Nah, kalau mau selamat ikut Allah, saudara, ikut jalan Allah, selamat kita. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, la tafarraqu. Sekarang kan tafarruq. Udah dari dulu dikasih tahu saudara, cuman syaitannya banyak. Mudah-mudahan Allah berhidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa doa Nabi untuk kita tidak ditenggelamkan, doa Nabi untuk kita tidak dihancurkan dengan paceklik, ijabah. Tapi ketika Nabi minta supaya jangan cekcok antara kita, ditolak. Ruddat ilaika kata Nabi. Berarti ini PR nih. Akan selalu ada nih antara kita dengan kita. Nah, orang yang sudah mengerti seperti Anda, kita harus punya cara pemikiran yang baik. Bagaimana? Ambil orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berjalan di relnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah tidak akan mengecewakan kita. Cara berpikir mereka, cara mengajar mereka, cara mendidik mereka, dan insya Allah akan selamat kita semua. Ya,
Qala wa akhraj ad-Darimi wa Ibnu Asakir an Amr ibn Qais an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah adraka bi al-ajal al-marhum wa ikhtarani ikhtiyaran fa nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah wa inni qailun qawlan ghairu fakhr. Bib apa tuh? Artinya inna Allah adraka bi al-ajal al-marhum wa ikhtarani ikhtiyaran. Apa ya? Ada terjemahan enggak tadi? Ada. Kurang lebih begini, Nabi memberitahu kepada Allah, Allah memberitahukan kepada Nabi segala sesuatunya. Apa yang akan terjadi diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Allah juga memberikan kepada Nabi pendidikan cara-cara ketika terjadi masalah-masalah di muka bumi ini. Ya, kemudian Fananul akhirun sabiqun yaumil qiyamah. Kami semua ini umat Islam keluar terakhir. Tapi kan Nabi juga mengatakan kita akan mendahului orang-orang yang dulu. Masuk surganya duluan, kehebatannya duluan, keagungannya lebih hebat, nabinya lebih hebat, semuanya lebih hebat dari umat yang dulu. Padahal kita datang terakhir. Alhamdulillah. Ya, kita yakni dalam kebanggaan kita ini berkatakan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan wa inni qailun qawlan ghairu fakhr. Aku akan mengatakan kepada kalian satu kalimat yang bukan aku berbangga. Tapi guru saya mengatakan bukan aku berbangga, tidak ada kebanggaan yang melebihi aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Aku akan berkata dengan satu perkataan yang tidak ada kebanggaan yang lebih melebihi aku sebetulnya. Ya. Apa hadirin? Ibrahim Khalilullah. Diangkat Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalilullah. Ya. Baik. Wa Musa Safiyullah, Musa gelarnya Safiyullah. Wa ana Habibullah, sedangkan aku adalah kekasih Allah. Kira-kira mana tuh? Orang yang suci Allah, teman yakni yang disenangi oleh Allah dengan kekasih Allah. Yang mana kira-kira tinggi yang paling dekat dengan Allah? Nabi kita, kekasih Allah. Ya. Baik. Wa ma'i liwa'ul hamad yaumil qiyamah, aku nanti akan membawa bendera nama liwa'ul hamad. Ini bendera sendiri Rasulullah SAW. Wa inna Allah wa'adani fi ummati wa ajaruhum min thalath. Dan aku mendapatkan umat, Allah berjanji untuk umatku akan dijaga dari 3 masalah, kata Nabi Muhammad SAW. Mana saudara di 3 masalah? La ya'umhum bisanah. Tidak akan mereka dihancurkan dengan paceklik panjang, keaparan panjang. Enggak. Wala yasta'silhum adu, dan tidak mungkin nih nak Yahudi yang kayak besarnya gini, Amerika besar punya nuklir dan segala macam, nggak bakal biasa menguasai muslimin 100%, nggak bakal. Ini Nabi yang janji. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, nggak bakal saudara. Dan mereka yang punya senjata segala macam nanti memerangi kita, ujungnya bakal kalah. Ujungnya nanti bakal kalah. Al-Quran sudah menerangkan itu. Bakal kalah, bakal rugi mereka. Wa la yadhhar ahlul batil ala ahlil haq. Kalau dia batil, orang-orang yang dipimpin orang-orang baik, dia batil, dia nggak benar, bakal hancur. Nggak mungkin. Nggak bakal mereka memimpin. Pasti hancur. Pasti terbalik, saudara-saudara. Ini janji. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an la tajtami'u 'ala dhalalah, bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Pasti ada yang benar ini. Alhamdulillah, kurang apa lagi saudara? Sekarang yang kita ada istiqomah. Yang sekarang kita hadapi, yang sedang kita hidup ini, mari istiqomah saudara. Kita lihat diri kita, oh saya ngaji bener nih, bener ah. Guru yang ngajar bener. Aliran yang saya pakai bener. Sholat sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi. Hah? Cara-cara ibadahnya juga sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi. Terusin. Al-istiqomah khairun min al-karamah. Istiqomah ini akan mengangkat saudara kepada yang lebih mulia lagi nanti. Jangan keluar. Jalani terus ini. Ya, kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan majelis yang baik, guru yang baik, cara ibadah yang baik, ulama-ulama yang mendidik kita dengan benar, bersyukur kepada Allah, ikuti. Istiqomah di situ. Nanti kita selamat. Jangan sendiri saudara, jangan sendiri. Ajak keluarga. Anak istri kita, handai tolan kita, teman-teman kita. Jangan selamat sendiri, biar selamat semua. Ya, karena sekarang ini Masya Allah kankernya di sana sini.
Tapi toh tetapkan Nabi sudah menjanjikan ada satu golongan yang tetap benar, jangan khawatir. Ya, nah itulah yang berhubungan dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad yang ke-14, bahwa mereka tidak akan dihancurkan dengan kelaparan ataupun dengan ditenggelamkan. Aduh, fiwa gitu Habib. Baik. Selanjutnya, ini udah mulai ngurusin ibadah nih. Ya tadi juga ngurusin ibadah, cuman ini lebih spesifik lagi. Saudara, kalau kita lihat-lihat ibadah kita bermula dari mana? Air kan? Sesuci. Maaf, cebok. Hukum air. Kemudian setelah itu apa? Berwudu untuk salat. Karena yang pertama, yang paling besar nih urusannya kita dengan Allah, salat, saudara. Nggak ada pengecualian nih, kaya, miskin, besar, kecil. Kalau sudah memang waktu jadi harus sholat, sholat. Tidak ada yang diistimewakan tidak sholat, nggak ada. Udurnya cuma dua, ada sholat an-naum wa nisyan, ketiduran dan kelupaan. Ketidurannya yang dibenarkan oleh agama, kelupaan yang dibenarkan oleh agama. Lain dari itu nggak ada. Puasa masih ada udur, haji masih ada udur, zakat masih ada udur. Kalau bukan kaya, dari mana? Dia nggak punya apa, mau zakat apa? Mau pergi haji? Nggak mungkin. Puasa kalau dia sakit, masih izinkan tidak puasa. Perempuan yang dalam keadaan halangan juga tidak berpuasa. Tidak sholat juga, ya. Tapi tidak sama. Sholat tidak digodok, saudara-saudara. Tapi puasa digodok. Ya. Baik. Keutamaan yang pertama, syaraful wudu wa fadluhu. Syaraful wudu wa fadluhu. Kemuliaan wudu dan keistimewaan wudu. Dari judulnya aja kita paham. Kemuliaan wudu, keistimewaan wudu. Berarti orang-orang yang melaksanakan wudu, insya Allah pasti istimewa, pasti utama. Orang yang suka wudu, istimewa, utama. Anda nggak masuk ke ibadah yang paling besar, salat, kecuali wudu dulu. La sholata liman la wudu'alah. Nggak mungkin dia salat kalau tanpa wudu. Nanti wudu berhubungan dengan air, itu bukan di sini tempat bahasnya. Ya, sekarang wudu yang akan dijelaskan kepada kita. Kalau min asyrafil ladzina iddakharallahu ta'ala li hadhil ummah, daripada kemuliaan yang Allah simpan, Allah berikan kepada kita nih umat Nabi Muhammad SAW, ma'ahadallahu minas thawabil jazil wal fadlil jamil ala wudu. Apa yang Allah berikan, yang Allah sediakan kepada kita ketika seseorang dari umat Nabi Muhammad melaksanakan wudu dengan benar. Makanya wudu yang benar, ya, makanya wudu yang benar. Bim, emang ada wudu benar dan nggak benar? Nggak ada. Yang ada wudu sah dan wudu tidak sah. Loh, bagaimana maksudnya? Kalau Anda mau wudunya benar atau sah, belajar. Kalau tidak belajar mungkin nggak bisa. Bukan hanya wudu, apapun begitu, harus ada belajar, saudara. Betapa banyak saya lihat orang, saya pernah datang di satu kali di airport gitu ya, ada perempuan udah cantik, masya Allah, begitu wudu sampai sini, ini sampai sini, muka sekedarnya saja, kaki sekedarnya saja. Wudu apa itu, saudara-saudara? Jangan gara-gara cantik wudu kita salah. Jangan karena make up atau karena rambut wudu kita salah. Jangan, bisa masuk neraka, saudara. Ya. Kalau perempuan mau berhias silahkan, tapi waktunya wudu harus dihilangkan hiasannya, kecuali dia dalam keadaan tidak sholat. Bismillah. Oh bib, saya mau pakai kitek, lagi nggak sholat. Kalau lagi sholat, mau wudu dibuka itu, harus pakai penghapusnya dan seterusnya. Baik. Jadi wudu yang baik hebat sekali ganjarannya, insyaallah. Ganjarannya besar. Nanti kita lihat, ya. Nah, mana saja. Famin dari antaranya. Dari banyaknya nih keistimewaan wudu, di antaranya annal wudu'a yutahhirul insana minal khataaya wa yunaddzifu annal wudu'a yutahhirul insana minal khataaya wa yunadzifu al-jawarihu wahidatan wahidah. Bahwasanya wudu itu menyebabkan membersihkan seorang manusia dari kesalahan dan membersihkan anggota badannya yang bersalah menurut kacamata agama satu-satu. Bib, gimana maksudnya? Kan kita punya anggota badan nih, ya, kita punya anggota badan. Kalau satu negara ini negara di badan kita, ini kan kepala, ada otak di sana, presidennya.
ada menterinya, ada tentaranya dan seterusnya. Kalau kita umpamakan, baik. Semua punya dosa, saudara. Mata ada dosanya, kuping ada dosanya, hidung bisa jadi dosa, mulut bisa jadi dosa, tangan bisa berdosa, kaki bisa berdosa. Mana pembersihnya, saudara? Wudu. Kita lihat, saudara-saudara. Selama itu bukan dosa besar, insya Allah wudu penghapusnya. Jadi dia akan membersihkan anggota badan kita sendiri-sendiri. Dosa mata, dosa muka, dosa kuping, itu dengan wudu. Ya. Fakullama ghasala jarihatahu, setiap kali dia mencuci anggota badannya, tangan, hapus dosa tangan. Muka, hapus dosa muka, mulut, hidung dan mata. Kuping, ya begitu juga. Ya, dan seterusnya. Kalau kharajat minal khataya allati igtarafatha. Jadi anggota-anggota wudu yang mungkin melakukan salah seperti kaki dan tangan dan mata, ketika kita berwudu, insya Allah kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bukan dosa besar. Kan mungkin dibunuh orang kan dosa besar itu. Ya, nah, itu lain lagi nggak bisa tuh. Ya, pakai wudu. Kalau sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya, Beb? Bahwa wudu itu menghapuskan dosa. Bagus wudu itu, orang yang suka memegang wudu itu bagus. Sabda Nabi Muhammad SAW, man tawaddu'a wa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan benar wudunya, tangan sampai sikut lebih sedikit, muka dari ujung rambut sampai ujung dagu, lebar antara kuping dengan kuping dan seterusnya, kaki sampai mata kaki serta tertib. Bagaimana ini? Ajarkan. Bagus wudunya. Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti awfari. Keluar kesalahan-kesalahan dari jasadnya sehingga keluar dari ini kuku nih. Dari kuku kita keluar tuh. Waktu kita air keluar itu keluar dosa kita. Cuman kita nggak lihat ya urusan Allah itu. Jadi kalau kita wudu tuh air wudu yang keluar itu menghapuskan dosa. Makanya jangan pakai kitek, jangan kotor kukunya. Usahakan kalau bisa jangan panjang karena Nabi kukunya kagak panjang. Habib Ali pakai nanya, Bib yang kukunya panjang siapa? Mayat di dalam kubur ente buka panjang-panjang kukunya, saudara-saudara. Kalau kita nggak usah panjang-panjang, nggak usah, biasa aja. Karena apa? Karena Allah kita nggak panjang kukunya supaya apa masuknya air. Sebab kalau nggak masuk air wudu kita nggak sah. Kalau wudu kita nggak sah, sholat kita nggak sah. Kalau sholat sudah tidak sah, amal yang lain jauh dari diterima oleh Allah SWT. Modal kita sholat. Ya, baik. Jadi keluar tuh, wudu mengeluarkan dosa-dosa jasad kita. Ya, ikhlas itu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdul muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhah. Ini lebih mendetail lagi. Ketika seorang mukmin muslim berwudu, kemudian rukun yang pertama apa? Ini keluar yang sunnah nih, sunnah ganjaran lain-lain. Yang wajib aja dulu. Rukun wudu ada berapa yang wajib? 6 kan? Niat, muka, tangan, sampai sikut lebih sedikit, rambut atau sebagian dari kepala atau rambut yang ada di kepala. Yang kelima, cuci kaki. Yang 6 tertib. Itu yang wajibnya. Taib. Dia wudu benar. Ketika dia mengusap mukanya, mencuci mukanya, maaf, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Ketika dia mencuci mukanya, keluar dosa dari mukanya, termasuk mata yang melihat yang enggak diizinkan oleh agama. Matanya mungkin oleng di jalan atau di mana saja yang enggak lihat kepada yang enggak benar, haram. Dengan wudu turun itu air wudu, diampuni oleh Allah dosa mata tadi, bersih. Mukanya bersih, mulut juga begitu. Ya, mungkin ada ngomong yang nggak bagus ini, insya Allah terbersihkan. Ya, dengan air yang terakhir keluar, terakhir harus. Jadi mengucurnya air dari muka itu membawa dosa. Hanya wudunya yang benar. Fa idza ghasala yadayhi, kalau dia cuci tangannya dengan benar, kharaja min yadihi kullu khati'atin kana yabatushatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Ketika dia mencuci tangan dengan baik, maka keluar kesalahan tangannya dengan air yang keluar daripada tangan itu tadi, atau dengan cara pencucian. Nggak sia-sia, saudara, makanya yang benar wudu.
muka ngampunin dosa muka, tangan mengampuni dosa tangan. Kalau wudunya benar, kalau nggak benar nggak dapat. Saat sholatnya pun tidak sah nanti. Fa idza ghassala yadayhi kemudian fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia cuci kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma. Semua kesalahan yang dijalani dengan kakinya, yang dia jalan dengan kakinya kesalahan, diampuni oleh Allah dosanya. Ya. Atau ma'akhir ghusl ma', atau dengan air yang terakhir yang mengucur dari kaki kita. Artinya lihat, dengan wudu saja dosa di muka terhapus, dosa di tangan terhapus, dosa di kaki terhapus. Kita gak usah memperinci, ente tahu sendiri dosa kita, kemana kaki kita jalan ente tahu, kemana tangan kita digunakan kita tahu, bagaimana kita melihat Anda juga tahu. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wudu dosa-dosa. Makanya hati-hati kalau berwudu dengan baik. Ikuti tata cara ulama dari Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita. Ikuti. Begitu besar kegunaan wudu, saudara. Itu baru wudu, saudara. Belum nanti kalau sholat, kalau baik, ya. Baik. Hatta yakhruja nagiyan min adzub, sehingga kalau memang dia punya dosa besar, setiap wudu keluar bersih. Setiap wudu dia bersih. Muka bersih, tangan bersih, kaki bersih. Kenapa nggak disebutkan kemaluan? Kalau itu nggak kelihatan, nggak ikut wudu, saudara-saudara. Ini yang lahir aja, begitu wudu diampuni oleh Allah, bersih katanya. Ya. Kita bersih. Jadi orang-orang yang wudu itu bersih dosanya. Terus bagaimana? Berhenti, waktunya sudah habis, saudara-saudara, dan kita sudah bersih. Ya, terusannya gimana? Waktunya habis. Tapi alhamdulillah kita berhenti dibersih. Mudah-mudahan yang datang di sini dosa dibersihkan oleh Allah SWT. Yang lahir maupun yang batin diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah. Kita selalu bertobat kepada Allah. Biasakan kita selalu berwudu. Di dalam hadis lain diterangkan, nanti mungkin di sini juga ada, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Jadi orang yang punya wudu itu punya senjata, saudara. Jangan Anda anggap senjata itu pisau atau pistol, bukan. Senjata untuk melawan hawa nafsu, mungkin melawan setan, mungkin ada kecelakaan, nggak jadi gara-gara apa? Berkah kita berwudu. Dan kalau meninggal dalam keadaan wudu, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menjaga wudu dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin, dengan cara yang baik, yang benar, sesuai dengan perintah agama. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Al-afu. Bang. Rabbana